Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dr. Intan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai subsidy and countervailing measure, salah satu unfair practice in international trade yang diatur dalam World Trade Organization. Pada intinya, perjanjian subsidy and countervailing measure itu mengatur dua hal yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketentuan multilateral yang berkaitan dengan aturan-aturan subsidi dan penggunaan countervailing measure untuk menghilangkan kerugian yang diakibatkan oleh subsidi impor. Nah, menurut perjanjian subsidy and countervailing measure, definisi subsidi adalah financial contribution atau kontribusi keuangan, bantuan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam wilayah teritorial anggota WTO yang kemudian diakui sebagai keuntungan. Di mana kalau kita lihat definition atau definisi countervailing measure adalah unilateral remedy atau penyelesaian secara unilateral, tetapi diterapkan oleh anggota WTO setelah adanya investigasi yang dilakukan oleh negara yang dirugikan akibat diterapkannya subsidi yang merugikan perdagangan internasional. Dalam konteks financial contribution atau kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah, itu termasuk pinjaman, hibah, atau direct financial lain atau pembayaran-pembayaran langsung yang diberikan kepada para pengusaha atau pelaku usaha yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Baik itu ekspor dan impor jasa atau barang. Nah, perjanjian ini pada intinya mengatur tiga hal yang berbeda yang berkaitan dengan subsidi. Yang pertama adalah prohibited subsidy atau subsidi yang dilarang atau diistilahnya sebagai red light subsidy. Kemudian yang kedua actionable subsidy atau yellow light subsidy, subsidi yang diperbolehkan tetapi pada penerapannya harus dilaksanakan dengan hati-hati karena apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur maka yellow light subsidy ini akan menjadi red light subsidy. Yang terakhir adalah non-actionable subsidy atau green light subsidy atau subsidi yang diperbolehkan berdasarkan aturan subsidy and countervailing measure. Prohibited subsidy atau red light subsidy atau subsidi yang dilarang adalah subsidi berkaitan dengan export performance atau subsidi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas produk yang diekspor. Hampir sama dengan perjanjian pertanian sebelumnya. Prohibited subsidy atau red light subsidy merupakan subsidi yang akan menghasilkan unfair advantage atau keuntungan yang tidak fair berkaitan dengan barang-barang yang diekspor. Ya. Jadi pada intinya negara anggota WTO dilarang untuk memberi subsidi kepada para pelaku usaha apabila subsidinya digunakan untuk meningkatkan performa ekspor, baik itu kualitas barang atau baik itu untuk mempermudah ekspor yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, subsidi ini juga termasuk kebijakan-kebijakan baik itu berupa bonus, berupa grant, hibah atau financial contribution yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan performa ekspor. Kemudian actionable subsidy atau yellow subsidy. Yellow light subsidy merupakan actionable subsidy yang tidak dilarang. Tetapi penerapan dari yellow light subsidy ini tunduk pada ketentuan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh subsidy and countervailing measure agreement ini. Dan ada tiga kemungkinan tipe
yellow light subsidy ini yang akan menimbulkan persangkaan atau menimbulkan dugaan bahwa subsidi ini merugikan negara lain. Seperti misalnya apabila yellow light subsidy ini ditujukan pada program peningkatan ekspor, tapi kemudian digunakan untuk meningkatkan performa ekspor. Hal ini juga kemudian akan menjadi red light subsidy dan merugikan negara lain. Nah, kemudian bagaimana dengan non-actionable subsidy atau green light subsidy? Non-actionable subsidy tidak bisa di-challenge dan tidak bisa tunduk pada ketentuan countervailing measure. Karena biasanya green light subsidy ini diberikan tidak untuk meningkatkan performa ekspor, tetapi untuk mendorong pengembangan dari barang-barang yang akan diekspor. Misalnya, subsidi atau pemberian bantuan keuangan untuk research and development atau untuk penelitian dan pengembangan, untuk asistensi atau pembantuan pada daerah-daerah yang tidak yang kurang maju, dan juga subsidi yang diperuntukkan untuk keberlanjutan lingkungan. Jadi green light subsidy ini diperbolehkan oleh WTO. Nah, apabila kemudian salah satu negara anggota WTO melaksanakan red light subsidy atau yellow light subsidy, tapi kemudian merugikan negara anggota lain, negara yang dirugikan tersebut dapat melakukan tindakan countervailing. Di mana tindakan countervailing itu harus dilaksanakan setelah melakukan investigasi. Negara yang dirugikan atas subsidi negara lain dapat melakukan investigasi apabila kemudian diduga ada subsidi dalam barang-barang tertentu yang dalam pasar domestiknya barang-barang yang disubsidi tersebut merugikan atau menghilangkan keuntungan dari barang-barang yang sama yang tidak diperdagangkan di domestik, pasar domestiknya. Nah, ketentuan countervailing measure itu terdapat beberapa cara. Ya, countervailing measure itu bisa price undertaking, misalnya eksporter mengembalikan lagi harga barang yang diekspor disesuaikan dengan pasar. Karena seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, barang yang disubsidi akan mempengaruhi harga akhir dari barang tersebut. Oleh karena itu, produser atau eksporter akan diuntungkan dengan adanya ekspor subsidi. Oleh karena itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah yang dirugikan berkaitan dengan subsidi ini adalah melakukan ekspor atau price undertaking, di mana eksporter harus menyesuaikan kembali harga barang yang disubsidi agar dapat bisa bersaing dengan barang-barang lain. Nah, kemudian setelah pemerintah itu melakukan price undertaking, ya, maka negara yang merasa dirugikan itu bisa melakukan hal kedua, yaitu membuat provisional measure. Provisional measure itu adalah tindakan atau kebijakan yang diambil dari negara yang dirugikan akibat dari adanya subsidi yang dilakukan oleh negara lain. Ya, di mana provisional measure termasuk juga adalah permohonan atas pembayaran subsidi pembayaran bentuk finansial, ya, atas kerugian yang diakibatkan oleh subsidi tersebut. Yang terakhir adalah anti-subsidy duties atau menaikkan pajak barang yang dikenakan subsidi tersebut sehingga dapat mengembalikan kerugian yang telah terjadi akibat oleh subsidi tersebut. Nah, countervailing measure harus melalui beberapa tahap seperti investigasi dan juga pengumpulan informasi dari pasar dan dari juga
dari para eksportir atau produser barang yang disubsidi tersebut. Nah, subsidi and countervailing measure merupakan salah satu perjanjian yang memang sangat krusial dalam perdagangan internasional. Karena apa? Permasalahan subsidi ini sangat luas dan kadang-kadang menjadi asal atau dasar dari sengketa. Baiklah, sekian penjelasan saya berkaitan dengan subsidi and countervailing measure. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.